Ihdhar at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Hindari at-tasaddur. At-tasaddur itu menampakkan diri, yakni mendeklarasikan diri bahwasanya dia itu seorang alim, bahwasanya dia itu orang yang pinter, dia itu menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu, padahal qabla at-ta'ahul, sebelum dia benar-benar memiliki keahlian. Tasaddur itu ya akhwan bisa jadi dengan ngajar. Tasaddur itu bisa jadi dengan nulis buku. Tasaddur itu bisa jadi dengan berfatwa. Tasaddur itu bisa jadi dengan yang lain. Dia kalau sudah berani ngajar, berarti di hadapan orang-orang ustadz itu pinter, ngomongnya pena, jadi nerangkannya bagus. Kalau sudah berani nulis buku, maka dia sudah dianggap alim. Apalagi berani berfatwa, apalagi sampai berani berfatwa, buka forum tanya jawab, mau di dunia nyata maupun di dunia maya, itu namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. At-tasaddur qabla ta'ahul huwa afatun fil ilmi wal amal. Ini adalah cacat dalam ilmu dan di dalam amal. Waqad qil, dan pernah dikatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda lihawani. Barang siapa yang sudah menampilkan diri, sudah menampakkan diri sebelum waktunya, faqad tasadda lihawani, dia itu telah menjerumuskan dirinya untuk dihinakan oleh orang lain, menjerumuskan dirinya untuk terhina di hadapan orang lain. Baridhanazanillahu wa iyyakum. Ini yang dulu pernah saya katakan dengan bahasa Ustadz Karbitan. Jadi sebenarnya dia itu belum matang, kawan. Yang namanya barang karbitan itu ono pelem, mangga itu loh, sebenarnya masih kecut, masih muda, belum tua, tapi dikarbit sehingga menjadi nguning, dipegang itu ya empuk gitu ya, kelihatannya ranum, kelihatannya enak. Begitu dibuka, dimakan, kecutnya masya Allah, ini ingin mati saking kecutnya. Itu namanya tasaddur qabla ta'ahul. Orang awam itu ya akhwan fitin azani Allah wa yakum, nggak pernah mampu membedakan orang alim dengan orang tidak alim. Orang awam itu dari sejak zaman dahulu kala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sayyidul Khawatir, beliau mengatakan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan al-faqih indal awam man sa'adal mimbar. Wong sing alim, wong sing pinter di hadapan orang awam itu pokoknya siapapun yang bisa khutbah naik mimbar, siapapun yang bisa tampil di atas mimbar, ucapannya memukau, menggelegar gitu ya, maka langsung dikomentari, masya Allah, faqih alim. Padahal mungkin di hadapan para ulama dia itu masih nol besar. Lah, zaman sekarang kata-kata itu kita rubah dikit. Al-alim, al-faqih indal awam fi hadzal zaman man kasura followeruhu. Orang alim, orang faqih di zaman ini orang yang memiliki banyak followernya, memiliki banyak pendukungnya, banyak apa itu jenenge dalam istilah-istilah YouTube, aku kurang ngerti lah. Ya nggak punya channel, ya nggak punya FB, ya nggak punya IG, ya nggak punya Twitter. Alhamdulillah. Ini. Anda tidak mengingkari itu semua ya akhwan. Tapi ingat, fitnah diagung-agungkan oleh orang awam. Kemampuan retorika kata itu gawan bayi. Ada orang bodoh tapi kalau ngomong itu memikat. Ada orang bodoh
tapi dia persiapan gitu ya, kalau ceramah itu Masya Allah menggelegar. Tapi betapa banyak orang alim ceramah itu membuat orang tidur. Ngajar itu 99,9% tidur. Karena gaya ngomongnya tuh, tapi ilmunya kayak lautan, sangat luas. Tapi ya kawan, kalau melihat sebagian masyayikh, ceramahnya sebagian masyayikh itu pengen tidur, padahal ilmunya lautan. Karena masalah pinter ngomong gak pinter ngomong itu gawan bayi. Ada orang itu memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pinter ngomong. Lah orang-orang yang semacam itu kalau kemudian cepat-cepat menampilkan diri, sekali dua kali dia tampil ke permukaan, langsung diundang ngajar sana, diundang ngisi sana, diundang sana, diundang sana, ngisi ini, ngisi daurah ini, ngisi daurah ini. Ingat, itu adalah jalan menuju terbongkarnya Anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ada dua penyakit. Penyakit yang pertama ya akhwan, di hadapan ulama dia itu akan sering diketawakan. Jadi dia itu akan diketawakan. Kenapa? Ya karena nanti muncul fatwa-fatwa yang aneh, muncul statement-statement yang lucu. Jadi dan macam-macam, kadang-kadang mau kitab itu gak ngerti, gak jelas mubtada, gak ngerti khobari, gak jelas maf'ul, gak jelas fa'ile, dan macam-macam. Yang kedua, tersibukkan dengan itu semua sehingga gak sempat memutkinkan ilmu, gak sempat memapankan ilmu. Dan itu terbukti, sering terbukti di kancah lapangan. Oleh karena itu, ya, mapankanlah ilmu, kokohkanlah ilmu. Kalau pada zaman dahulu orang itu nggak berhak untuk berfatwa, nggak berhak untuk ngajar, kecuali direkomendasikan oleh para ulama di zamannya bahwasanya fulan ini sudah siap untuk ngajar, fulan ini sudah siap untuk itu. Lah begitu juga ya akhwan kita. Kalau sekarang itu standarnya mungkin lulusan lah. Lah lulusan itu pun Anda tahu diri, kita itu tahu diri. Bahwasanya kalau memang itu kita itu adalah jurusannya itu jurusan fikih, atau jurusannya jurusan akidah, jurusannya jurusan ini, jurusannya jurusan itu, maka jangan keluar dari konteks yang kita miliki, kecuali kalau memang kita menguasai ilmu tersebut. Kalau kemudian ada di antara untuk mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan balighu anni walau ayah? Hadis itu nggak ada yang salah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa maknanya? Jadi misalkan antum pulang ya kawan, kemudian sampai di rumah, kemudian namanya anak pesantren disuruh ngajar, disuruh ngisi kulutum, disuruh khutbah, silahkan sampaikan ilmu yang didapat. Seandainya Arba'in Nawawi itu misalkan pada waktu liburan besok masih dapat 5, misal ya kawan, dapat 5, dan qadarullah antum itu kalau ngajar tuh enak, memang gayai, memang orangnya itu retorikanya bagus. Ngajar hadis pertama mantap, Masya Allah, rawi hadis, fawaid, masail, mantap. Hadis yang kedua, hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima, setelah itu katakan sama jamaah, apa ilmu saya baru sampai hadis yang kelima, hadis keenamnya tahun depan. Jangan paksakan diri untuk nerobos batas yang kita belum memilikinya. Dan itu penyakitnya orang itu ya Juan, sudah kadung diustadkan sebelum waktunya. Sudah kadung diustadkan sebelum waktunya. Kenapa? Penyakitnya orang itu hubul zuhur, senang dimuliakan, senang diagungkan, senang dihormati, dan itu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menampakkan diri dia itu sudah menguasai Arba'in Nawawi, padahal ilmunya masih sampai pada level hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-5. Apalagi sampai masalah istimbat. Orang itu ya kawan bisa istimbatul ahkam, jadi menampakkan satu hukum dari sebuah dalil. Itu kalau ilmu usul fikihnya mapan, kalau ilmu qawaid fikihnya mapan. Yang bisa kita lakukan kalau memang antum itu levelnya masih menukil fatwa, nukillah fatwa. Jangan kalau kasus ini Pak, menurut hemat saya, sampean sinten Mas? Siapa Anda sampai berani mengatakan menurut hemat saya? Karena lafaz menurut hemat saya berarti antum itu yang menelaah kasus, dan antum itu yang menelaah dalil, lalu menggabungkan antara keduanya menjadi satu barisan, menjadi satu ungkapan dalam hemat saya.
Dan itu yang sangat berbahaya dari apa yang beliau sebutkan di sini, at-tasadduru qabla ta'ahul. Yani at-tasaddur qabla ta'ahul, sudah menampilkan diri, menampakkan diri sebelum waktunya. Jadi biarkanlah ya akhwan, yang menyuruh kita, yang meminta kita, yani untuk tampil itu asatidzah kita. Yang merekomendasikan antum ya sudah waktunya untuk buat majelis ta'lim, antum sudah waktunya untuk itu, antum sudah waktunya itu asatidzah kita. Jangan biarkan orang awam yang menggiring diri kita, yang menggiring jadi diri kita. Kenapa? Karena orang-orang awam ngertinya itu, kata Ibnu Jauzi tadi, al-faqih man sa'adal mimbar. Orang faqih itu adalah orang yang bisa untuk sudah bisa untuk naik mimbar. Wallahu yani alam.